payunan urang sadaya kukituna mangga urang sami-sami siapkeun manah urang, siapkeun cepil urang kanggo ngupingkeun naon rupi anu bade didugikeun ku Al Mukarram wal Muhtaram ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang abuya cintai, yang abuya sayangi, yang abuya doakan semua, semoga semua dijadikan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan keluarga dan keturunan semua. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, aib kita semua ditutupi oleh Allah. Segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat semoga dikubul oleh Allah. Terkhusus para ulama dan para habaib yang kita cintai, yang kita junjung tinggi, dan juga aparat pemerintahan daerah setempat, dan para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, juga keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa wilayah Ciberem, Bandung. Kita semua bahagia sekali malam ini dihadirkan oleh Allah di majelis ilmunya bersama para ulama, para habaib dan saudara-saudara kita yang beriman, saudara-saudara kita berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersalawat salam kepada junjunan alam, kekasih Allah, Nabi kita semua, imam kita semua, suri toladan kita semua, maha guru kita semua, penyelamat kita semua, pengasih penyayang kita semua, penerang hati kita semua, penyembuh jiwa dan raga kita semua, mengangkat harkat martabat kita semua. Pembela kita semua, pendidik, pentarbiyah kita semua, penyelamat kita semua dari murkanya Allah, dari api nerakanya Allah,
dari bencana-bencana pada hari kiamat, hari akhirat, dari bencana-bencana di alam kubur, dari segala kejelekan di alam dunia ini yang Allah jadikan juru penyelamat bagi semua manusia, semua bangsa jin yang ingin selamat. Dialah baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumber segala keagungan yang teragung, sumber segala keunggulan yang terunggul, sumber segala kebaikan yang terbaik, sumber segala kebenaran yang sempurna, sumber segala kewangian yang terwangi, sumber segala keterpujian yang paling terpuji. Dialah kekasih hati yang kita bisa memandang wajah beliau dengan penuh ridho dari beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Semoga kita dikumpulkan kelak di akhirat di bawah bendera beliau. Semoga kita mendapatkan bagian bisa minum dari danau beliau. Semoga kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa mendapatkan celaan sedikit pun, dengan syafaat beliau, kasih sayang beliau, dan bersama beliau selamanya di surga. Dengan keagungan beliau kita memohon kepada Allah, dengan keagungan salawat salam kepada beliau kita berdoa kepada Allah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Para jamaah yang mulia, kita hamba-hamba Allah, kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajib selalu bersyukur kepadanya siang dan malamnya. Karena kitalah ciptaan Allah yang paling beruntung. Dari deretan ciptaan Allah yang beruntung kita, yang iman Islam ini bermata rantai sampai kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para rasul mengajarkan iman Islam. Para umatnya masing-masing punya sanad iman Islam dari rasulnya masing-masing. Manusia dan bangsa jin yang mendapat anugerah iman Islam itu
dari umat Rasul manapun, semuanya adalah makhluk yang beruntung. Makhluk yang selamat, makhluk yang bahagia, makhluk yang mulia. Yang oleh Allah dijadikan ahli surganya Allah kelak di akhirat. Yang oleh Allah semua nanti akan dipertemukan dengan Allah kelak di surga. Seluruh yang beriman, umat Rasul manapun yang beriman, yang Islam, karena agama itu hanyalah Islam yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi lewat para rasulnya. Tidak ada agama lain yang Allah turunkan. Yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah Islam. Begitu pula yang diturunkan kepada rasul-rasul setelahnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Hanya Islamlah yang Allah turunkan kepada semua para rasul. Lalu oleh para rasul diajarkan iman Islam ini kepada umatnya masing-masing. Kesempurnaan daripada iman Islam adalah ihsan. Sama ihsan juga ajaran semua para rasul, ajaran semua para nabi. Setiap rasul memiliki rasul. Kelak akan dikumpulkan dengan rasulnya masing-masing. Siapa yang beriman? Siapa yang menjalankan Islam? Siapa yang mengamalkan ihsan dari golongan manusia dan bangsa jin, semua akan dimasukkan ke surganya Allah. Umat Rasul mana saja. Maka makhluk yang beriman, makhluk yang muslim, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, mereka adalah makhluk yang beruntung. Karena manusia dan bangsa jin yang tidak beriman, setelah datang ajakan para rasul, setelah sampai dakwahnya para rasul kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman. Mereka tidak percaya kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang hak. Mereka tidak percaya kepada para Rasul Allah sebagai utusan Allah. Mereka tidak percaya kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai wahyu Allah. Mereka tidak percaya kepada iman, Islam, ihsan adalah ajaran Allah. Mereka tidak percaya kepada alam akhirat. Mereka tidak percaya kepada surga dan neraka. Mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Mereka tidak percaya kepada kehidupan alam barzakh.
percaya kepada hari hisaban. Mereka tidak percaya kepada hari ditimbang semua amal. Mereka tidak percaya kepada hari dibagikan semua buku catatan amal. Mereka tidak percaya bahwa siang dan malam semua perbuatannya dicatat oleh malaikat pencatat. Mereka tidak percaya kepada hal-hal yang gaib yang Allah firmankan, yang para rasul sabdakan alaihimussalam. Maka mereka ini disebutnya adalah orang kafir. Disebutnya adalah kafir. Maka mereka kaum kafirin adalah makhluk yang Allah murkai. Makhluk yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan api neraka dan abadi selamanya di sana. Mereka adalah makhluk yang tidak akan mendapatkan nikmat sedikit pun kelak. Ya. Di hari kiamat, kelak di akhirat. Bahkan di alam kubur pun mereka tidak akan mendapatkan nikmat sedikit pun. Kenikmatan yang mereka terima dari Allah hanyalah di saat hidup mereka di dunia saja. Allah melimpahkan nikmat kepada semua manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang ahli maksiat, baik manusia maupun bangsa jin, bangsa setan maupun binatang sekalipun. Semua oleh Allah Ta'ala dilimpahi nikmat. Maka di dunia itu orang yang beruntung, ingat, orang yang beruntung di dunia sulit diukur dengan iman dan sulit diukur dengan Islam. Sulit diukur dengan takwa. Makanya orang-orang yang tidak beriman, mereka merasa menjadi manusia yang paling beruntung. Karena mereka mengukur keberuntungan dengan yang terlihat, terdengar, tercium. Ya. Terasa, teraba oleh panca indera. Maka cita-cita mereka ingin menjadi manusia yang paling beruntung itu. Mereka berjuang keras bagaimana dalam hidupnya menjadi orang yang paling kaya. Bagaimana hidupnya menjadi orang yang sohor. Bagaimana hidupnya menjadi orang yang punya gelar dan punya jabatan dunia. Dihormati oleh orang lain karena jabatannya, karena kekayaannya. Disegani oleh orang lain. Inilah yang cita-cita mereka.
Yang disebut dengan kenikmatan dan anugerah yang besar menurut mereka hanyalah yang terasa, hanyalah yang teraba, hanyalah yang terlihat, terdengar, tercium oleh anggota badan mereka. Kesehatan, kecerdasan kepada hal-hal duniawi, kekuatan, kegantengan, kecantikan, kemewahan, banyaknya duit, rumah yang mewah, mobil yang mewah, luasnya tanah. Ini yang menjadi kejaran mereka orang-orang yang tidak beriman. Karena ukuran keberuntungan mereka hanyalah di situ. Sulit bagi mereka mengukur keberuntungan dengan iman dan Islam. Dengan ketakwaan. Maka mereka tidak butuh iman. Mereka tidak butuh Islam, mereka tidak butuh sholat, mereka tidak butuh puasa, mereka tidak butuh pergi haji, mereka tidak butuh baca Quran, wirid, sholawat, tidak butuh mereka. Hidupnya dihabiskan untuk mencari yang tadi. Nah, yang dimaksud dengan sulit bagi mereka. Adapun bagi orang-orang yang dianugerahi iman, dianugerahi Islam, sebetulnya anugerah iman Islam ini anugerah terbesar, terhebat, yang nyata. Yang mereka menganggap tidak ada. Apa keberuntungan iman? Apa keberuntungan Islam? Apa keberuntungan sholat, saum? Ya. Istilah orang Sunda, kerenaun sholat kagugus-gugus tuur kadadas-dadas tarang. Kerenaun puasa bari sabulan. Ya. Ngalapar-laparkeun maneh. Kenaun ini ke Mekah mau ngahaji nyape-nyape maneh beak duit marah. Buat apa dikit-dikit syukuran duit beak dipakai syukuran. Kalau banyak jadwal ngaji guru kita ngejar-ngejar guru kita, kan perlu ongkos. Punya penghasilan dikit dibagi-bagi. Buat makan minum sebagian, lalu buat ongkos ngaji. Nanti buat syukuran. Ya. Nanti juga buat pergi haji. Sama orang-orang yang kafir tidak terfikirkan keberuntungannya. Tidak terbaca kemuliaannya. Kehebatan anugerah ini enggak terbaca oleh mereka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, ini adalah anugerah yang terbesar, yang sangat nyata sekali. Yang sangat nyata sekali. Pahami oleh kita semua.
Kenapa disebut anugerah yang terbesar, yang sangat nyata sekali? Karena iman ini dan Islam ini justru yang menjadi dambaan akal yang sehat. Kalau akal manusia sehat, pasti akal manusia akan mencari iman. Akan mendapatkan Islam. Pahami oleh kita semua. Maka orang yang tidak mau beriman, tidak mau menggapai Islam, ini jelas akalnya tidak sehat. Di akalnya ada sesuatu ini. Kalau sehat pasti dia mencari iman. Karena iman itu ya sesuatu yang menjadi dambaan akal yang sehat. Iman. Hati manusia sehat pasti akan mendambakan iman, mendambakan Islam. Makanan ini tidak berarti jika dibandingkan dengan iman Islam. Uang jadi tidak berarti jika dibandingkan dengan iman Islam. Kegantengan, kecantikan, kecerdasan, jabatan dunia, ingat, kegagahan, kesohoran, gelar-gelar dunia, pengetahuan tentang dunia, semua menjadi tidak berarti ketika dibandingkan dengan iman dan Islam. Semua jadi tidak berarti. Catat ini. Benar bahwa sehat ini adalah nikmat yang mahal. Benar bahwa hidup ini juga anugerah yang mahal. Benar bahwa makanan, minuman, ya, yang enak, yang sehat, yang bersih ini anugerah yang mahal. Benar bahwa kekuatan, kecerdasan, kemudaan, kegantengan, kecantikan, ya, penghormatan orang lain kepada kita, ini adalah anugerah yang besar. Benar bahwa kita banyak duit, kita punya rumah yang bagus, nyaman, enak, kendaraan juga begitu. Ini adalah anugerah yang besar. Benar. Kita wajib mensyukurinya. Namun anugerah ini, yang ini menjadi cita-cita puncak orang-orang yang tidak beriman, ketika dibandingkan dengan iman dan Islam, menurut pandangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, itu semua menjadi tidak ada apa-apanya. Yang termahal adalah iman dan Islam. Yang terhebat adalah iman dan Islam. Lalu ketika ada pertanyaan, Buya, bagaimana cara memahami perkataan yang tadi bahwa iman Islam ini cita-cita akal yang sehat? Mereka akan kuat, cerdas, banyak duit, ya, punya gelar, dihormati orang. Ingin difahami ini. Masalah ini tadi kaitannya dengan akal. Mereka juga punya akal. Mereka itu cerdas-cerdas. Berapa banyak orang-orang yang kafir itu gelarnya profesor, gelarnya doktor-doktor. Mereka banyak ilmuwan-ilmuwan. Mereka banyak pencipta-pencipta.
yang menciptakan alat-alat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, bahkan binatang yang canggih-canggih, kebanyakan bikinan mereka, hasil buah pemikiran mereka, penemuan-penemuan mereka, yang mana mereka ini tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada utusan-utusan Allah. Mereka tidak iman kepada kitab-kitab Allah. Mereka tidak beriman kepada akhirat. Bukankah akal mereka itu cerdas? Ya. Sehingga menurut pandangan umum, kecerdasan mereka melebihi kecerdasan, ya, orang-orang muslim. Walaupun tidak semuanya. Gak nyampe otak orang muslim kepada apa yang dicapai oleh otak mereka. Tapi Buya mengkaitkan dengan akal. Nah, ini perlu diungkap, perlu dibuka. Sebetulnya kalau diungkap ini panjang, namun asyik kalau diungkap. Dan umat muslim, dan kalau memahami hal ini, di dalam hatinya akan tumbuh keyakinan, ya, yang memenuhi jiwanya. Dunia dan seisinya di hati orang yang sudah memahami itu semua tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Nah, namun Buya akan memberikan isyarat sedikit saja, karena kalau dibahas di majelis seperti ini membutuhkan pembahasan berhari-hari. Karena berkaitan dengan kebenaran apa yang dengan penemuan-penemuan para ilmuwan saat ini. Pahami? Yang mereka beribu-ribu tahun berpikir tidak pernah menemukannya. Tapi kan, wahyu Allah sudah menyatakan begitu. Sekarang baru ketahuan. Oh, kan. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, sekarang sedikit saja. Ya, Buya akan memberikan isyarat. Buya akan bertanya kepada siapapun yang berakal, kalau akalnya sehat. Pertanyaan yang sangat mendasar, yang pertanyaan ini merupakan titik dan tolak ukur. Ingat, titik dan tolak ukur ini. Manusia memahami dan iman dan Islam ini anugerah terbesar atau tidak memahaminya. Dari situ mulainya. Dari situ mulainya. Apa pertanyaannya? Coba jawab oleh semua yang hadir. Buya mau bertanya, ya. Semua kita ini punya akal semuanya. Jawab oleh semuanya. Mungkinkah ini semua ada tanpa ada yang menciptakan? Jawab. Hah? Mungkinkah kita ini ada tanpa ada yang menciptakan? Mungkinkah langit ada, bumi ada, dan segalanya yang begitu teratur, matahari, bulan, bintang, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, mungkinkah ini semua ada tanpa ada yang menciptakan? Mungkinkah ini teratur tanpa ada yang mengatur? Ini bertanyanya kepada akal ini. Buya tidak akan mempermasalahkan agama Anda apa. Ya. Tapi Buya akan bertanya kepada akal sehat Anda. Paham? Akal ini semua sepakat adalah satu
perkara yang ada pada tubuh manusia ini, ya, yang mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal ini kita bisa menemukan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal kita bisa menemukan segala faktor penyebab kebaikan, segala faktor penyebab keburukan. Segala faktor penyebab selamat, segala faktor penyebab celaka. Segala faktor penyebab kemuliaan, segala faktor penyebab kehinaan. Segala faktor penyebab keberuntungan, segala faktor penyebab kerugian. Hanya akal. Sepakat itu semua. Kita tidak berbicara agama. Ini berbicara akal. Ya. Bagaimana mungkin ilmuwan bisa menciptakan ABCD dan sebagainya yang begitu hebat tanpa akal? Bagaimana mungkin manusia bisa mengatur satu negeri, satu bangsa, dan segala permasalahan kehidupannya tanpa akal yang sehat? Ingat, bagaimana mungkin di dalam rumah tangga suami istri bisa membangun segala kemaslahatan hidup tanpa akal? Bagaimana mungkin manusia bisa membangun segala kemaslahatan hidupnya di muka bumi ini tanpa akal? Maka akal ini adalah seperti raja dalam tubuh kita, di mana mata, telinga semua manut ke akal, hidung, lisan, tangan, kaki semua manut ke akal. Kalau penemuan panca indera ini akur dengan akal, berarti benar. Kalau penemuan panca indera ini bertolak belakang dengan akal, yang benar apa? Penemuan panca indera atau akal? Jawab. Yang benar apa? Sekali lagi. Ya. Yang benar apa? Akal. Kenapa? Karena semua yakin bahwa oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, semuanya ini panca indera ini ada batasan-batasan yang sangat istilahnya pendek, tapi akal ini sangat luas sekali jangkauannya. Mata pendek jangkauannya, telinga pendek jangkauannya, hidung pendek jangkauannya, semuanya pendek jangkauannya, tapi akal sangat luas jangkauannya. Walaupun mata memeram, memejam, ya, walaupun telinga ditutup, ya, walaupun diem, kaki tidak bergerak, tidak melangkah, ingat, tapi akal kan, bisa pergi jauh dia. Akal bisa mendeteksi yang sangat luas sekali. Subhanallah, ini hebatnya akal. Walaupun tangan diringkus, ya, dimasukkan ke dalam kamar yang sempit, tapi akal bisa menemukan sesuatu yang sangat luas sekali. Itulah akal. Bukankah ini sepakat semua yang berakal? Sepakat tidak? Oke. Kalau sudah sepakat, pertanyaan yang tadi diulang lagi. Ya kan? Apakah kita semuanya menurut akal, jawab oleh akal, ya, semua
Yang ada ini, mungkinkah menurut akal yang sehat ini ada tanpa ada yang mengadakan? Nggak mungkin. Ketika merem, nggak kelihatan ada gelas, ada kopi. Begitu membuka kelopak mata, tiba-tiba kelihatan, waduh, ada kopi di depan kita. Saya mau tanya kepada akal Anda, mungkinkah menurut akal Anda kopi ini ada tanpa ada yang mengadakan? Itu mungkin kan? Pakaian kita, semuanya, kan? Makanan, minuman, ini rumah-rumah, mungkinkah tiba-tiba ada rumah jelek tanpa ada yang mengadakan? Kita melihat kendaraan, melihat apa saja, mungkinkah ini menurut akal tanpa ada yang mengadakan? Harus ada yang menciptakannya. Ya kan? Harus ada yang menciptakannya. Walaupun kita tidak tahu, mata tidak melihat, tidak masalah. Tapi akal memastikan ini pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan ini menurut akal harus maha terdahulu. Masa iya keterdahului oleh yang diciptakannya? Dan keterdahuluannya yang menciptakan itu tidak diawali dengan tidak ada. Kalau yang diawali dengan tidak ada terus ada, maka keberadaannya baru pasti membutuhkan yang menciptakannya. Maka akal memutuskan, memastikan segala hal yang baru pasti harus ada yang menciptakan. Perkara yang baru itu adalah yang diawali dari tidak ada dulu. Lalu ada. Kok ujug-ujug ada? Coba tanya kepada akal. Akal percaya enggak kalau ujug-ujug ada ini? Yang tadinya tidak ada lalu ada. Percaya enggak kalau tidak ada yang menciptakan? Akal memastikan harus ada yang menciptakan. Nah, maka akal menghakimi semua ini yang dilihat. Jagat raya ini semuanya baru. Pasti ada yang maha terdahulu yang menciptakan ini. Paham? Dan yang menciptakan ini dialah yang maha hidup, tidak mungkin mati, yang maha kuasa, tidak mungkin lemah, yang maha menghendaki sesukanya, dan tidak mungkin ada yang terpaksa. Yang maha mengetahui, tidak mungkin bodoh. Yang maha melihat, tidak mungkin buta. Yang maha mendengar, tidak mungkin tuli. Yang maha kekal, tidak mungkin ada fananya. Yang maha membedai seluruh yang diciptakan olehnya. Tidak mungkin ada kesamaan dalam segala halnya. Karena akal tidak akan menerima jika yang diciptakannya terus ada kesamaan dengan yang menciptakannya. Akal memastikan ada, itu ada. Tapi kata akal, saya tidak tahu siapa dia. Menurut akal, ini yang menciptakan tidak terkurung oleh waktu, karena waktu ini bagian daripada ciptaannya. Tidak membutuhkan tempat, karena tempat
seperempat bagian daripada ciptaannya. Tidak membutuhkan semua yang diciptakan olehnya. Karena tidak mungkin sang pencipta membutuhkan kepada apa yang ia ciptakan. Pahami. Bagaimana menurut akal? Adakah dia? Ada. Yakin. Tapi kata mata, saya tidak melihatnya. Biarpun kamu wahai mata tidak melihat pun, namun kata akal, saya menemukannya. Pasti itu. Ya. Kata telinga, saya tidak pernah mendengarnya. Kata hidung, saya tidak pernah menciumnya. Kata lidah, saya tidak pernah mencicipinya. Ya. Kata tangan, saya tidak pernah merabanya. Biarpun kalian tidak pernah menemukannya, namun kata akal, ini pasti saya temukan ini. Saya temukan ini. Keberadaan sang pencipta ini. Nah, namun saya tidak tahu siapa ini menciptakan. Namanya siapa? Ya. Jawab. Nah, akal ini beku sampai situ, nggak tahu namanya. Akal hanya sampai mengenal keberadaan sang pencipta dan kesempurnaannya sang pencipta dan kemahasuciannya sang pencipta dari segala sifat kekurangan. Tidak mungkin sang pencipta ada kurang dalam segala hal. Menurut apa? Menurut akal. Maka setelah itu baru berkembang. Ketika akalnya terus memikirkan itu, maka akal ini pasti akan merindukan sang pencipta. Akal ini pasti akan bersandar kepada sang pencipta. Akal ini pasti ingin bertemu dengan sang pencipta, ingin dekat dengan sang pencipta. Dan akal ini meyakini tidak ada kemuliaan yang hakiki kecuali bisa dekat dengan sang pencipta. Tidak ada keberuntungan yang hakiki kecuali bisa dekat sang pencipta, bisa kenal dengan sang pencipta. Tidak ada keberuntungan yang hakiki kecuali bisa mendapatkan cintanya sang pencipta, kasih sayangnya sang pencipta. Tidak ada pertemuan teragung kecuali pertemuan makhluk dengan sang penciptanya. Siapa sang pencipta ini? Akal terus melayang-layang, mencari tahu bagaimana caranya saya ingin bertemu dengannya. Semua alam semesta, jangankan bumi, diri saya saja tidak ada nilainya. Hidup saya, roh saya, tidak ada apa-apa di hadapan sang penciptanya. Bumi langit yang begitu megah, semua tidak ada apa-apanya di hadapan sang penciptanya. Dan tidak mungkin menurut akal yang sehat bahwa ini yang diciptakan punya kekuasaan sendiri tanpa dikuasakan oleh sang penciptanya. Tidak mungkin ini yang diciptakan oleh sang pencipta punya kekayaan tanpa dikasih oleh sang penciptanya. Tidak mungkin ini semua yang diciptakan punya kehendak sendiri tanpa pengetahuan sendiri, punya penglihatan, pendengaran sendiri. Ingat, tanpa diciptakan, tanpa dikehendaki oleh sang penciptanya. Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Jadi alam semesta ini punya kekuasaan apa menurut akal yang sehat? Jawab. Punya kekuasaan apa? Yang keras jawabnya. Tidak punya. Semua alam semesta ini punya kepemilikan apa menurut pandangan akal yang sehat? Tidak punya. Semua alam semesta ini punya pengetahuan apa? Ingat, menurut akal yang sehat. Semua alam semesta ini punya keagungan apa menurut akal yang sehat? Tidak punya. Saya tidak berbicara tentang agama, tapi saya berbicara dengan akal yang sehat. Jikalau Anda punya akal sehat. Karena akal sehat jawabannya pasti sama. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Yang punya gelar, tidak punya gelar. Yang punya jabatan, tidak punya jabatan. Orang kaya, orang miskin. Akan sama kalau akalnya sehat. Jawabannya pasti sama. Maka akal yang sehat tidak mungkin mau bersandar kepada ciptaan. Meninggalkan yang menciptakannya. Tidak mau dekat dengan yang diciptakan, menjauhi yang menciptakannya. Tidak mau menumpahkan cinta kepada yang diciptakan, sementara kepada yang menciptakannya tidak peduli. Akal yang sehat ini, ketika makhluk banyak yang bersandar kepada duitnya, kepada jabatannya, kepada tenaganya, kepada kecerdasannya, kepada gelarnya, kepada si A dan si B, menurut akal sehat, salah kamu. Sandarkan segala sesuatu kita kepada yang menciptakan kita. Karena yang diciptakan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa. Ada pada pengawasannya, ada pada penglihatannya, ada pada pendengarannya, ada pada liputan pengetahuannya. Tidak ada satupun yang diciptakan yang bisa lari dari liputan kekuasaan yang menciptakan, dari liputan kehendak sang penciptanya, dari liputan penglihatan, pengetahuan, pendengaran sang penciptanya. Kalau akal sehat ditanya, jawabannya akur enggak? Jawab. Akur. Ini materi baru satu, yang satu belum tuntas. Ya. Terus kalau begitu apa yang patut dibanggakan? Duitkah? Jabatankah? Rumahkah? Kecerdasan sayakah? Kegagahan sayakah? Gelarkah? Kegantengankah? Kecantikankah? Makanan, minuman, pakaian. Ini yang patut dibanggakan. Di mana letaknya kemuliaan, keberuntungan yang hakiki? Di mana letaknya kemuliaan yang sejati? Semua adanya pada Allah. Semua adanya pada Sang Pencipta. Maka akal yang sehat akan mengejar siapa Sang Pencipta ini. Namun akal ini pun punya keterbatasan. Dia tidak tahu nama Sang Pencipta ini. Walaupun tahu sifatannya. Datanglah utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk memberitahu akal manusia dan bangsa jin bahwa yang sudah kalian temukan menurut akal sehat kalian namanya adalah Allah. Waduh, kalau begitu tiada Tuhan kecuali Allah. Menurut siapa? Akal, tapi cek akal. Waduh, kalau begitu la haula wala quwata illa billah. Makhluk ini tidak punya daya upaya, tidak punya apa-apa. Semuanya oleh siapa? Oleh Allah kalau begitu. Dan
segala nikmat yang diterima oleh makhluk dari siapa? Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Musibah yang menimpa makhluk dari siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Baik dan buruk yang menimpa makhluk dari siapa? Dari Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Kata akal, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Itu kata akal sebetulnya. Ya. Kalau begitu tidak ada yang berhak saya syukuri, saya puji kecuali Allah. Maka akal berkata Alhamdulillah. Ini jawaban akal yang sehat. Kalimat ini sebetulnya lahir dari akal yang sehat. Setelah akal ini menemukan nama sang pencipta itu melalui berita dari utusan-utusan Allah. Lalu akal ini bertanya-tanya, bagaimana saya ingin dekat dengannya, bagaimana saya ingin kenal, bagaimana saya ingin mendapat cintanya. Maka para utusan Allah, oleh Allah dikasih pengetahuan, petunjuk bagi manusia dan bangsa jin yang ingin dicintai oleh Tuhannya, yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yang ingin ma'rifat kepada Tuhannya, yang ingin dikabulkan doanya oleh Tuhannya, yang ingin disayang oleh Tuhannya, yang ingin diredai oleh Tuhannya. Yang mana hakikat keagungan adanya hanya di situ saja, bukan di harta jabatan, bukan di dunia, bukan di alam semesta. Lah, tidak ada. Tapi di situ ada. Tapi akal tidak tahu bagaimana cara saya ingin dicintai Allah. Maka para utusan Allah diwahyui oleh Allah, dikasih bekal pengetahuan, petunjuk bagi semua manusia dan bangsa jin yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin kenal Allah, yang ingin diridhai Allah, dicintai Allah, disayang Allah, diijabah oleh Allah. Kalau berdosa, jika ingin diampuni oleh Allah, di dunia hatinya ingin bertemu dengan Allah, di akhirat matanya ingin melihat zat Allah. Ternyata yang disembah di sini, yang ditemukan dengan akal, menurut akal itu pasti harus ada. Maka segala yang ada tentu mungkin bisa dilihat. Maka di surga diperlihatkan semua yang menyembah Tuhan di dunia, bahwa yang disembah bukan yang tidak ada, tapi yang ada, yang maha ada, dan keberadaannya pasti. Sementara keberadaan semua yang diciptakan tidak ada yang pasti. Itu adalah mungkin menurut akal. Kenapa? Paham tidak? Paham tidak? Menurut apa ini? Menurut akal. Maka semua yang diciptakan semuanya mungkinat menurut akal. Ini semuanya mungkin. Tahta masyiatillah, semua di bawah kehendak sang pencipta. Ini ada ya karena diadakan. Kelak bumi ini dan langit akan disirnakan, ya memang. Dan semuanya kembali kepada kehendak yang menciptakan. Pahami oleh kita semua. Maka cara untuk mendekati Allah, bertemu dengan Allah, meraih cinta Allah, ini melalui Rasul. Tidak bisa menurut akal. Akal tidak bisa. Bagaimana cara saya ingin bertemu? Tidak bisa. Maka para Rasulullah yang dikasih tahu. Dan para Rasul yang lebih tahu bertemu dengan Tuhannya, hatinya. Dan para Rasul yang lebih tahu ingat kepada Tuhannya, para Rasul yang maha dekat dengan Tuhannya, yang sudah mendapatkan cinta Tuhannya, ridha Tuhannya, sayang Tuhannya, yang dikabulkan doanya oleh Tuhannya, hatta khawarik lil adat terjadi ya di tangan para Rasulnya Allah. Ingat, dibuktikan oleh para Rasulnya Allah. Mukjizat itu bukti Allah itu ada.
Bukti Allah itu maha dekat. Bukti Allah itu maha melihat. Bukti Allah itu maha mendengar. Bukti Allah itu maha kuasa. Dibuktikan melalui mukjizat. Yang selanjutnya terus diajarkan oleh umat yang menerima ajaran ini, maka bertemulah akalnya dengan Tuhannya. Mengetahuilah akalnya kepada bagaimana cara untuk bisa dekat dengan Tuhannya. Bagaimana cara mengabdi kepada Tuhannya. Bagaimana cara dicintai oleh Tuhannya. Bagaimana cara agar dikabulkan doanya oleh Tuhannya. Lewat siapa? Para rasul. Maka agama ini betapa besarnya menurut pandangan akal. Dunia dan seisinya tidak bisa untuk dijadikan wasilah bertemu dengan Tuhan, tidak bisa. Kekayaan kita, jabatan dunia kita, tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa otodidak. Makanya pengetahuan ini harus bersilsilah, bersanad yang tersambung kepada para rasul. Tidak bisa. Akal ini mikir dengan cara apa saya ingin ketemu Allah? Tidak bisa. Saya dengan cara apa ingin dicintai Allah? Tidak bisa. Faham? Faham tidak? Di sini pentingnya manusia mengkaji ilmu itu dari Rasul. Tapi kan Rasul ditakdirkan oleh Allah juga wafat. Tidak diabadikan kehidupannya di dunia. Maka akal berpikir lagi, kalau begitu tidak ada cara lain kecuali harus berguru kepada orang-orang yang sudah menerima ajaran dari Rasul, adalah sahabat. Tapi kan sahabat juga sudah wafat. Kalau begitu menurut akal harus mencari orang-orang yang sudah mendapatkan ajaran dari para sahabat, adalah para tabi'in. Kan para tabi'in pun sudah wafat. Kalau begitu, kata akal harus mencari orang-orang yang sudah belajar dari para tabi'in, yaitu tabi'in. Tabi'in kan sudah wafat. Akal juga mencari dan akal menemukan cara. Kalau begitu harus mencari orang-orang yang sudah menerima daripada beliau. Begitu dilihat udah mati. Kalau begitu akhirnya akal memastikan harus ngaji ke ulama yang ada di zaman saya. Jadi kalau saya tidak mau ngaji kepada ulama tentang ilmu itu, kehebatan akal saya tetap tidak bisa untuk meraih saya bisa ketemu dengan Allah. Gak akan bisa. Harus ngaji dulu kepada ulama-ulama Allah yang ada di zaman saya, mau tidak mau. Maka ngaji kepada ulama adalah ini sebagai buah pemikiran akal yang sehat, walaupun tanpa dalil Quran dan hadis. Maka orang yang bisa hadir di majelis ilmu, dia meyakini akalnya, saya sekarang mendapatkan anugerah terbesar ketimbang dunia dan seisi. Saya bertemu dengan ulama Allah, menerima ilmu Allah yang Allah lakukan kepada Rasul yang juga mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat yang mengajarkan kepada tabi'in murid-muridnya, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in murid-muridnya. Terindah, termahal dalam sejarah anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya. Kan saya bisa dekat dengan ulama, tidak akan bisa dibandingi dengan saya dekat dengan raja di muka bumi. Allah. Coba, harganya bisa punya guru sebagai ulama yang membimbing kita. Kalau dibuka sedikit aja begitu, maka akal ini baru ngerti. Oh iya ya, gak akan bisa dibandingi. Kita punya guru sebagai ulama, kita punya rumah, kita punya duit, kita punya jabatan, punya apa, gak akan bisa dibandingi. Masih mahalan kita punya guru yang membimbing kita.
Kita hadir di majelis film, hadir di majelis talk show, kita hadir di majelis ball, kita hadir di majelis apa saja, nggak akan bisa, nggak akan ada apa-apanya. Pertemuan kita dengan macam-macam manusia, macam-macam ciptaan Allah, sama semua di hadapan Allah. Tapi ketika kita dikumpulkan dengan ulama Allah di majelis ilmu Allah, mendapatkan ilmu Allah lewat ulama Allah, maka akal akan meyakini inilah yang termahal dalam sejarah anugerah yang saya terima. Sehingga duit jadi tidak ada harganya, kuliah jadi tidak ada harganya, bahkan diri saya pun tidak ada harganya ketika saya tidak mendapatkan ilmu Allah itu. Apa arti kegantengan saya? Apa arti kecantikan saya? Dipoles, digelung-gelung, tetap saya akan mati. Gak ada. Gak ada nilainya dari saya ketika hati saya gersang dari ilmu Allah. Ketika hati saya tidak kenal Allah. Ketika saya tidak bisa meraih cintanya. Ketika saya tidak meraih ridhonya. Ketika saya tidak mengabdi kepada Allah. Maka pengabdian kepada Allah ini adalah anugerah yang termahal. Iman Islam ini anugerah yang termahal. Ini menurut keputusan akal loh. Tadi diurutnya dari yang awal pertanyaannya, itu titik tolak. Dari situlah kan, titik tolaknya. Ini belum dibahas semua. Baru dibahas satu saja tentang hal ini. Tapi waktunya sudah habis. Ini mengkaji ilmu tauhid yang sangat dalam. Tapi kalau dikemas dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh tukang ojek, enteng-enteng saja. Padahal eta mun maca kitabna euy. Macana kitu bisa. Hargana ngaji jadi kaharti, hargana salat jadi kaharti, hargana ibadah ke Allah jadi kaharti, hargana iman Islam terhebat jadi kaharti. Tuh, jadi kaharti. Yang dianggap hebat oleh orang-orang yang tidak beriman, sebetulnya semuanya tidak ada apa-apanya. Semuanya angin lalu semuanya. Makanya orang yang muslim jangan ngejar-ngejar ingin seperti mereka orang-orang yang tidak beriman. Dan orang-orang muslim jangan merasa iri terhadap orang-orang yang kafir yang dikayakan oleh Allah. Sementara si muslim ini yang tukang sholat, dia kere, rumahnya masih tetap ngontrak sampai matinya dia tidak pernah punya rumah. Jangan merasa sedih. Sebetulnya kalianlah yang oleh Allah dikasih anugerah terhebat, terbesar di alam semesta ini. Kalian, bukan orang-orang kafir, tapi kalian, wahai orang-orang muslim. Cuma kalian gak ngerti. Kalian ikut-ikutan kepada pemikiran yang sebetulnya bukan berdasarkan akal sehat. Lalu akal sehat kalian simpan, dipeti eskan, lalu kalian mengikuti kepada pemikiran mereka yang sebetulnya bukan akal sehat. Lalu kalian menghabiskan hidup hanya untuk mencari duit, mencari kekayaan, mencari kemasyhuran. Setelah itu kalian modar. Ditinggalkan semuanya, ditinggalkan semuanya. Apa arti yang kalian usahakan, yang kalian cita-citakan? Kalau itu semua akan kalian tinggalkan dalam waktu yang singkat. Geus boga kapal, geus boga mobil, geus boga itu, geus ieu. Paeh we. Aisyah atuh kamari nanaonan kacape-cape. Mending keneh imah ngontrak euy. Daripada ripuh-ripuh ayeuna hayang boga imah sorangan geus kitu maneh modar. Mending keneh ngontrak. Teuing aing maninggalkeun imah, da imah batur. Gitu. Eces ente. Kalau orang paham ini, kesengsaraan dari dunia itu tidak masalah. Enggak masalah. Dah, di alam dunia mah. Dah, HSG dah tuh kudu make kasur 10 juta. Cek tukang beca aing mah ngarengkol dina jok beca ge. Tiba gitu kan. Gitu bener euy. Bener gitu tah bener. Ieu mah modalan HS wungkul si lain mah kudu boga kasur 10 juta. Keur ngabodalan HS wungkul, teh bisa HS wae, dah hutang can kabayar. Ya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu kitu teh maneh teh jelema panggoblok-goblokna. Ini memang arti. Masa tidak dimengerti menurut akal? Ini kan berbicara akal. Oke, sekarang saya tidak akan berbicara Quran dan hadis, berbicara akal saja. Itu dimengerti nggak barusan? Geus geus ka harti mah. Ayeuna mah tinggal sing naik ngaji euy. Teu naik ngaji, ulah dilebar hirup teh, dipake main chattingan we. Nyong HP sia. Oh, ngobrol we ka ditu ulin, gaple, catur, modar sia. Lain gitu, selain gitu, pakai ngaji ka ulama. Aya ulama, udah ku urang ngaji. Sok kurang fahami ilmu Allah, amalkeun sing getol ibadah dina hirup. Dahar mah saya mau lila ieu moal di alam dunya. Imahkeun bae lah ngontrak ge da moal lila ieu. Pamajikan teu perlu gelis-gelis teuing ge. Akan nyeri-nyeri sakarat euy. Dek sakarat nyeri pamajikan geulis, wah aing bae meureun dikawin ku tatangga engkeuna. Ai kitu mah urang ninggalkeun pamajikan teu pati geulis teuing, teu nineung teuing aing mah. Pamajikan aing lagi teu geulis. Itu eces ya Jang? Geus eces. Geus sakitu. Ieu teh kakarak berbicara tentang akal, belum berbicara tentang bagaimana fungsi agama yang begitu hebat dalam kehidupan. Cek buya ge moal cukup ku sababaraha poe euy. Ngabahas ieu teh moal cukup. Komo ayeuna kapanggih? Ayeuna mah melalui penemuan para ilmuwan. Waduh, dina Quran teh geuningan ayeuna kapanggihna teh itu kan dawuhan Allah kieu kakara kapanggihna ayeuna cek pengetahuan pada hati baheula ku Allah mah disebutkeun jelema anu muslim geus iman ti baheula geus ngajalankeun ti baheula ieu mah kakarak geuningan gitu kan. Alhamdulillah geus we sakitu heula nya ya urang teu dihandelem sieun pundak dihanjuang siang sapenyere pegat simpai paturai patepang deui satu acan rengse buya rek ngondang ka sararea hiji ngondang baturan buya ngaji bisi keburu modar sia unggal malam kemis unggal malam kasimpang kitab Ihya bawa kitabna kitab Tanwirul Qulub kitab tafsir Sawi kitab Mafahim Yajibu Antu Sohah karangan Sayyid Muhammad Alwi Maliki sareng kitab Al-Insanu pan hayang bagja teh hayang bagja nu sabener-benerna gitu tah eta ngaji ya malam Rebo ayeuna bade aya kasumpingan salah sues ulama besar ti Yaman panggersana Al Habib saya teteh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus utusan pengersana guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid ya anjeunna bade ngayakeun multaqo pertemuan ulama di Jawa Barat teh ayeuna mah tempatna di Pasantren Al-Futuhat di Cicalengka naon di Garut tidinya wengina malam Rebo aya tabligh akbar di Simpang di pasantren malam Rebo ayeuna diaturanan sadayana hadirnya tak kitu ka sadayana oge doakeun buya ku sararea nya buya teh sing deukeut jeung pangeran sing menang ridho pangeran menang pangampura pangeran sing dipika cinta ku pangeran daroakeun ku sararea nya buya ge ngadoakeun keur sararea sing barakja dunya barakja akhirat salamet dunya salamet akhirat mulia dunia mulia akhirat kalian keagungan junjungan alam Rasulullah sallallahu ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. Ya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawar. Pelan.